Pernah gak sih lo terbersit pertanyaan, kenapa ya kencan gue gagal mulu? Atau lo masih ribet sama perkara split bill? Mungkin juga lo jadi mikir, kenapa ya kalau habis kencan kok kayak gak ada kabar lanjutan? Bagi sebagian orang ngerasa bahwa kencan itu kayak sepele gak penting gitu ya. Apa sih kencan doang? Padahal sebenarnya kencan itu adalah kunci pertama alias pintu untuk menentukan lo akan lanjut berelasi sama dia apa enggak. Atau dia menganggap bahwa kencan itu ya udahlah semua orang pasti bisa karena otomatis secara natural kita tuh bisa sendiri. Faktanya nggak gitu ya. Buktinya beberapa orang tuh sering banget nanya ke gue, kalau ideal PDKT tuh berapa lama sih? Atau obrolan apa yang biasanya harus gue utarakan ketika gue kencan? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu sebenarnya udah ada jawabannya di buku yang mau gue bahas sekarang ini. Sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di Dating Series. Gue Ida Mamah dan biasanya di channel ini gue membahas review buku tentang relationship ataupun movie dan series yang berhubungan dengan cinta. Jadi kalau lo suka dengan topik-topik tersebut, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar lo gak ketinggalan. Sebenarnya gue udah pernah nge-review buku Dating dari The School of Life setengah tahun yang lalu ya kira-kira ketika kali pertama gue review buku. Tapi gue merasa reviewku tuh berantakan banget sehingga gue ingin di review kali ini lebih padat, lebih jelas, dan lebih mudah dimengerti. Karena menurut gue ini adalah salah satu buku The School of Love yang wajib lo baca. Buku dating ini punya klaim bahwa dia adalah panduan kencan di dunia modern. Karena setelah gue baca juga ada beberapa part yang menarik dan harus gue ulas di sini. Pertama ada soal bagaimana sejarah kencan dari tahun 1400-an sampai prediksi 2075. Yang kedua ada bagaimana cara lo merepresentasikan diri lo ketika kencan atau ketemu sama orang yang baru lo kenal. Dan menurut gue kita perlu tahu juga sih hal-hal yang sederhana tapi sebenarnya penting banget dan riskan ketika itu tuh salah sedikit aja. Makanya gue akan membahas kesalahan-kesalahan yang harus dihindari ketika kencan. Sebelum itu gue akan mention sedikit soal sejarah kencan yang tertulis di buku dating ini. Menariknya di tahun 1400-an kencan itu dianggap sebagai transaksi bisnis antara dua keluarga atau dua kerajaan. Di buku ini tertulis kerajaan Spanyol dan kerajaan Inggris yang menikahkan atau menjodohkan kedua anaknya padahal waktu itu masih umur 3 tahun. Lalu ada juga soal di tahun berapa sih kali pertama ada novel romance di dunia. Lalu juga ada pil kontrasepsi pertama di dunia itu kapan dan sejarah-sejarah lain yang menekankan bahwa kencan itu dimaknai sebagai sesuatu yang berbeda di beberapa dekade. Sampai prediksi tahun 2075 akan ada AI yang ngebantuin kita untuk cari jodoh. Jadi kita nggak perlu main dating apps, terus kita nggak perlu minta dikenalin temennya temen yang masih jomblo mungkin ya, atau kita harus gabung ke komunitas untuk mendapatkan pasangan yang kita inginkan, atau juga kita harus mingle kemana-mana ikut speed dating. Nah di tahun 2075 itu prediksinya kita tuh nggak usah repot-repot nyari orang atau the right person yang akan jadi partner hidup kita karena udah dipilihin sama AI. Yang pasti dari karakternya, dari bagaimana masa lalu lo membentuk lo sekarang, dan itu tuh bisa dicariin yang persis tepat sekali dengan apa yang kita inginkan. Tapi gue agak skeptis ya karena siapa tahu nih bukan 2075 tapi mungkin 10 tahun lagi ya karena kan teknologi jalannya cepet banget. Nah coba kira-kira gimana pendapat lo soal prediksi kencan di 2075 ya? Share di kolom komen di bawah. 3 kesalahan kencan yang perlu lo hindari adalah yang pertama, lo males basa-basi atau males small talk. Karena lo menganggap small talk itu gak penting gitu ya. Gue pengen langsung deep talk. Gue pengen langsung ngobrolin hal yang serius, yang topik-topik berat gitu. Biar tahu kalau partner gue ini pinter apa gak sih. Nah sebenarnya ini adalah mindset yang keliru yang harus kita ubah. Karena sebenarnya deep talk itu muncul dan tercipta dari small talk yang mengalir. Small talk yang berhasil gitu. Nah bagaimana cara menciptakan small talk yang berhasil? Ya lo mulai dari hal-hal yang dekat dengan sekitar lo gitu ya. Karena kan kalau kencan pertama lo fokus dengan kepribadian partner lo dan kepribadian lo juga. Orangnya kayak gimana sih? Dia tuh sukanya apa sih? Lalu apa yang dia kerjakan gitu sehari-hari selain bekerja mungkin, atau dia masih kuliah atau segala macam. Nah, dan lo juga bisa cerita. Lo cerita soal diri lo sendiri dulu, baru setelah itu, oh gimana kalau lo gitu. Jadi dia bisa cerita juga. Tapi satu hal yang harus lo ingat bahwa jangan kesenengan cerita soal diri sendiri karena itu namanya narsis ya. Dan gue juga
pernah ngedate sama cowok yang kayak gitu dan akhirnya males banget ya, dan gue tinggalin deh. Setelah kencan pertama gue nggak connect lagi sama orang itu. Jadi usahain kita tuh nggak usah ngasih impresi yang biar kita dianggap pinter, biar kita dianggap intelek gitu ya, berwawasan luas dan segala macam, dengan mengajukan topik-topik yang serius di awal obrolan. Padahal kalau kencan itu kan yang dicari funnya, intimate-nya gitu kan. Bagaimana kita mengenal dia dan bagaimana dia mengenal kita secara lebih dalam. Kenali partner lo sebaik mungkin. Dan di buku ini ada loh supplementary early dating conversation yang bisa lo contoh mungkin ya, atau lo praktikin nanti ketika lo kencan dengan orang baru. Yang kedua, kesalahan yang harus dihindari adalah salah pakai kostum atau salah pakai baju. Karena lo merasa mungkin harus tampil berbeda gitu ya, tampil wow di hadapan partner kencan lo, sehingga lo tidak terbiasa memakai pakaian yang bukan daily life lo banget lah. Tiba-tiba mungkin lo pakai dress, tiba-tiba lo mungkin pakai rok gitu ya buat yang cewek-cewek, karena ngerasa kayaknya gue harus tampil feminin atau gue harus jadi cewek banget kali ya biar dia terkesan intinya bersih dan wangi, rapi. Nah itu tuh udah cukup menurut gue untuk ngasih impresi bahwa lo tuh niat untuk kencan dengan orang tersebut. Selain itu jangan sampai lo salah pilih menu makanan yang ada di restoran atau di coffee shop. Misalnya lo pengen coba sesuatu yang belum pernah lo makan gitu ya, sementara lo gak tahu rasanya kayak gimana, pedes apa enggak. Karena biasanya cewek-cewek nih terutama ya, kadang suka ribet nih sama appearance-nya sendiri. Misal nih contoh, lo makan sesuatu yang pedas sementara lo tuh gak pernah makan yang pedas, terus jadi keringetan, jadi belepotan, jadi khawatir aduh ntar gue gimana nih, lipstiknya berantakan apa segala macam, akhirnya gak fokus ngobrol dengan partner kencan lo. Dan kesalahan yang terakhir yang harus lo hindari adalah jangan ngarep sama satu orang tersebut. Misalnya nih, lo kencan sama satu cowok atau satu cewek yang wah ini dari segi fisik tipenya lo banget, terus diajak ngobrol juga nyambung apa aja, dan lo ngerasa lo klik banget sama cowok atau cewek ini kayak compatible gitu, ada chemistry juga. Nah setelah pulang dari kencan pertama itu lo ngerasa wah kayaknya nih jodoh gue nih, gue akan fokus sama cowok ini atau cewek ini aja dan gue gak akan mencoba untuk jalan sama orang lain gitu. Padahal di buku ini ngasih tahu sebenarnya kita tuh gak usah fokus sama satu orang doang ketika lo ngerasa nyambung atau cocok banget, karena belum tentu itu akan jadi pacar atau jodoh lo nanti. Justru lo mengikhlaskan dan meninggalkan sejenak apa yang lo rasakan itu dan udah dibiarin aja. Kalau emang dia tertarik, dia juga akan nge-reach out lo kok. Jadi lo gak cuma fokus sama satu, tapi lo mencari lagi mana calon-calon yang sebenarnya paling match dan paling kompatibel dengan lo. Mungkin kesannya ini kayak kok lo kayak jadi mendua ya, ya nggak apa-apa kan belum jadian ya. Kan ini kita lagi dalam tahap penjajakan PDKT, berarti kan kita harus mengeksplorasi juga. Cuma again balik lagi, ini preferensi yang pernah gue lakukan juga ya, bahwa dengan ngedate mungkin sama 3 cowok atau 4 cowok dalam waktu yang bersamaan gitu, kita bisa compare, oh kayaknya yang cowok B lebih oke, atau yang cowok C kayak lebih nyambung deh ngobrolnya, lebih oke dan segala macam. Nah dari situ kan kita jadi tahu ya mana yang harus kita lanjutkan relasi romantisnya dan mana yang bisa jadi temen aja nih kayaknya gitu. Jadi intinya jangan ngarep sama satu orang doang, dan explore lah semampu lo dan semaksimal lo ketika nanti lagi PDKT sama orang lain. Kira-kira begitu buku dari Dating di School of Life. Kalau lo pengen baca langsung aja bisa beli di Periplus. Waktu itu gue harus impor karena di Indonesia jarang banget ada buku dating, dan harus menunggu sekitar 1 bulan lah ya untuk mendapatkan buku ini. Jadi coba lo kulik-kulik aja kalau emang pengen banget baca, karena menurut gue ini adalah salah satu buku underrated yang jarang banget orang bahas, apalagi bookfluencer atau bookstagram di Indonesia. Dan seperti ciri khasnya TSOL atau di School of Life, di buku ini juga banyak supplementary question yang menggiring kita untuk tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan dalam kencan. Dan itu jujur sangat membantu gue banget ketika
gue bingung nih kalau misalnya mau kencan sama orang tuh ngobrolnya apa, terus gue harus gimana nih. Nah pokoknya A to Z soal kencan tuh ada di buku ini, dan gue agak menyesal ya karena gue membacanya di umur 30-an ketika gue udah melewati masa-masa kencan gue umur 20. Ini kalau gue taunya 10 tahun lalu mungkin gue udah tidak bertemu dengan cowok-cowok toksik, tidak bertemu dengan cowok-cowok yang isinya red flag gitu ya. Ya tapi namanya juga pengalaman hidup beda-beda, dan gue tetap bersyukur karena gue bisa menemukan buku ini dan gue bisa mendapatkannya dan bisa membacanya. Segitu aja dari gue, thank you yang udah nonton, dan kalau lo suka video ini boleh like, di dislike juga tidak apa-apa kalau lo gak suka. Bagiin ke teman-teman yang membutuhkan ataupun bagiin di sosial media, siapa tahu ada orang sekitar lo yang membutuhkan soal panduan kencan ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifnya. Kasih gue rekomendasi buku, film ataupun series tentang cinta ataupun relationship yang sekiranya menarik untuk gue bahas di channel ini. Dan mumpung masih dalam suasana lebaran, gue mau mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin walaupun ini sudah lebih dari 1 minggu ya. Tapi semoga teman-teman yang berlebaran menjadikan momen lebaran lebih bermakna dengan keluarga, teman-teman, dan relasi-relasi terdekatnya. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di episode berikutnya.